Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan pada saat kita membahas bersama tentang komponen-komponen pada RTM, berikutnya kita akan bersama-sama belajar untuk mengisi form tersebut tentang komponen-komponennya dan deskripsinya. Oleh karena itu yang penting kita sudah menyiapkan RPS-nya sebagai dasar kita untuk menurunkan menjadi RTM-nya. Jadi mari kita lanjut untuk mengisi form RTM untuk tugas mahasiswa kita. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut dalam pembahasan kita mengenai pengisian format pada rancangan tugas mahasiswa. Teman-teman sekalian, ini contoh format yang memang sudah saya isi pada salah satu contoh mata kuliah. Misalnya ini adalah mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran, SKS-nya mungkin kita di masing-masing prodi itu bisa berbeda SKS-nya, tapi kalau di saya misalkan ada 2 SKS, lalu ini di semester berapa, itu sengaja saya kosongkan, tapi karena memang kita kadang berbeda penempatan mata kuliah ini. Nah, ini adalah yang saya sebut kemarin sebagai identitas mata kuliah untuk tugas ini. Jadi ada mata kuliah semester dan sampai kepada tugas keberapa dan minggu keberapa. Nah, di sini jangan lupa untuk mengisi tanggal pembuatan dari RTM ini, kemudian nama kita sebagai pengampu mata kuliah, kemudian nama ketua prodi, dan yang mengesahkan biasanya di situ adalah Bapak Wakil Dekan atau Ibu Wakil Dekan bidang akademik. Nah, untuk komponen berikutnya teman-teman sekalian ada 3 komponen utama ini, ada tujuan, ada uraian tugas, ada objek garapan bagian dari uraian tugas ini, kemudian batasan-batasan yang harus dikerjakan, metode dalam mengerjakannya, deskripsi luar atau produknya, serta yang terakhir adalah kriteria penilaiannya. Jadi teman-teman sekalian, misalnya di sini sudah saya coba ambil contoh untuk tujuan dari RTM pada tugas yang pertama ini misalnya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan pada media pembelajaran yang sengaja dirancang dan media pembelajaran yang dimanfaatkan, atau ada media pembelajaran yang sudah ada di lingkungan sekitar kita dan itu sudah siap dimanfaatkan, tetapi media itu misalnya dia tidak sengaja dirancang untuk pembelajaran tapi bisa kita manfaatkan. Kemudian uraian tugasnya. Dalam uraian ini misalkan kita kasih gambaran bahwa mahasiswa menemukan dan menelah berbagai jenis media, baik media yang sengaja dirancang atau media yang tidak sengaja tadi dirancang itu, yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan analisis dan menemukan keunggulan dan kelemahan pada kedua jenis media tersebut. Ini deskripsi dari uraian tugas itu. Kemudian pada sub uraian tugasnya ada objek garapan. Nah, objek garapan ini jangan panjang lebar. Itu adalah biasanya adalah hal yang menjadi fokus yang dikaji dalam tugas ini. Kalau di sini misalnya apa objek garapannya? Objek garapannya adalah media pembelajaran yang sengaja dirancang dan media pembelajaran yang dimanfaatkan atau tidak sengaja dirancang. Nah, itu poinnya dari objek garapan ini. Lalu batasan-batasan seperti apa? Di sini bisa kita tuliskan yang perlu diperhatikan mahasiswa, misalnya mengidentifikasi atau mengelompokkan media pembelajaran yang tadi itu, yang 2 itu. Kemudian menganalisis keunggulan keduanya. Nah, ini menjadi batasan yang harus dikerjakan. Tidak keluar dari 2 hal ini, jadi cukup pada 2 bagian ini dikerjakan mahasiswa sebagai tugasnya di RTM yang ini, yang pertama ini misalnya. Kemudian bagaimana metode dalam mengerjakannya? Metode pengerjaannya mahasiswa secara berkelompok. Misalkan ini, atau mungkin teman-teman ini individu boleh silahkan, atau mungkin dia kerja berpasangan silahkan. Dan masalah itu soal bagaimana teknis yang kita ambil dalam metode ini. Kemudian yang kedua, tugas ini dikerjakan dengan melakukan pengamatan lingkungan sekitar ini, karena memang kita mau mencari media-media yang siap dimanfaatkan tanpa sengaja dirancang tapi bisa kita gunakan, maka perlu dia turun ke lapangan mengamatinya. Kemudian tugas ini disusun dalam bentuk laporan. Jadi mereka membuat laporan, entah nanti bentuknya apa. Sehingga di sini coba saya buatkan luarannya atau produknya. Nah, laporan itu bisa bentuk makalah, kemudian PowerPoint karena nanti kita butuhkan dia mempresentasikan hasil itu. Lalu apa ukuran pencapaiannya? Ini kita sebut di kriteria penilaian. Maka kita gunakanlah indikator sebenarnya, indikator yang ada pada RPS itu bisa kita gunakan. Nah, misalnya di sini bahwa tercapainya tujuan ini dengan kriteria seperti ini, indikatornya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi media pembelajaran
yang by design pada mata pelajaran apa, sesuai jurusan tentunya, mengidentifikasi media pembelajaran by utilities pada mata pelajaran apa, keunggulan dan kelemahannya pada kedua media pembelajaran itu. Jadi seperti itu teman-teman, ini sangat mudah kita kerjakan dan saya yakin teman-teman ini pasti sudah terbiasa. Kalau misalkan belum biasa, bisa kita gunakan ini sebagai salah satu alternatif kita untuk mengembangkan rancangan tugas mahasiswa kita. Terima kasih teman-teman, dan nanti kita akan lanjut pada aspek berikutnya. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi kita sudah mencoba untuk mengisi form rancangan tugas mahasiswa kita dengan mengisi beberapa komponen lalu deskripsinya. Silakan teman-teman, mudah-mudahan semua bisa lancar dan mari kita mencoba untuk selalu melengkapi RPS kita dengan LTM. Terima kasih. Assalamualaikum.